Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kekuatan Tuhan selalu membuat Bapak Ibu saudara-saudaraku semua ada dalam lindungan dan penyertaan-Nya, serta kita semua setia kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini renungan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 78, seluruh ayatnya, tetapi saya hanya akan membacakannya saat ini mulai ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat dan kekuatan kami datang kepadamu karena kami mau mendengar suara-Mu. Bekerjalah lewat pikiran kami dan pemahaman kami yang terbatas ini, dan kiranya itu semua boleh membuat kami tetap bersemangat dan setia kepadamu di sepanjang kehidupan kami dalam keadaan apapun. Bapa, tolonglah, inilah kami dan kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperintahkannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, seorang anak kecil, perbuatan, perkataan, dan pikirannya sangat dipengaruhi oleh apa yang ia alami dan rasakan. Ketika ia masih bayi, ia akan segera menangis untuk mendapatkan makanan atau susunya. Jika ia cepat diberi susu, segera tangisnya akan sirna. Bayi akan segera menangis ketika juga ia merasa tidak nyaman karena basah akibat pipisnya sendiri. Dan akan segera berhenti ketika popoknya diganti atau dibersihkan dan sebagainya. Bayi dapat belajar yakin dan tenang dari setiap pemenuhan kebutuhan yang dipenuhi. Namun, semakin besar, anak banyak dapat melakukan berbagai macam hal sendiri. Seorang anak yang bisa duduk,
berjalan dan kemudian menyuap misalnya, dapat mengambil makanannya sendiri lalu makan. Pula seorang anak seperti yang demikian di atas tadi dapat belajar sendiri atau mungkin masak sendiri ketika sudah bertumbuh semakin besar. Lalu nanti suatu saat ia tumbuh menjadi dewasa yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, bahkan juga keluarganya, dan juga mampu memberi pada sekitar. Para orang tua yang menggandeng tangan anak-anaknya sejak mereka masih bayi, atau mungkin sejak masih berada dalam kandungan, telah berjuang untuk mendidik anak-anak mereka untuk pada suatu ketika dapat memiliki kemampuan dan kepandaian dalam menyikapi dan memenuhi kehidupan ini. Intelligence plus karakter, that is the goal of true education, kata Martin Luther King Jr. Ia berbicara soal tujuan pendidikan, atau misalnya menurut Mudia Harjo, tujuan pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan anak didik supaya mampu memainkan peranan pada berbagai kondisi lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dan anak-anakku, memahami hal di atas, kita dapat mengerti mengapa beberapa orang tua memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Mengapa para guru memberikan PR dan peraturan dan lain-lain kepada anak didiknya. Setiap anak dan anak didik yang memahami betul apa dan mengapa orang tua mereka atau guru mereka memberikan tanggung jawab itu kepada mereka adalah untuk menumbuhkan kecerdasan karakter dan intelektual bagi mereka sehingga dapat menghadapi kehidupan dan alam semesta yang akan mereka kelola. Kelak segala usaha dan karya mereka ini, saudara-saudaraku, kelak akan menjadi proyek kemanusiaan yang melekat dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bayangkanlah jika dalam proses tadi lalu seorang bersikap menolak dan melawan, maka ia akan menjadi musuh bagi kemanusiaan dan keutuhan ciptaan alam semesta ini. Musuh Tuhan. Inilah yang terjadi untuk memahami maksud dari Mazmur pasal 78 tadi. Dalam Mazmur 78 itu, bangsa Israel seolah digambarkan sebagai seorang yang tidak belajar dan tidak bertumbuh dari apa yang telah dilakukan Tuhan terhadap mereka selama ini. Bahwa Tuhan adalah pembebas mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Mazmur 78 ayat 12-16 adalah pengungkapan kisah bagaimana Tuhan telah menjadi penyelamat mereka, yang patut mereka ingat dan pelajari. Mereka dibebaskan karena mereka semua adalah umat-Nya. Namun seringkali peristiwa penyelamatan Tuhan seperti ayat di atas itu tidaklah selalu berlaku sama persis atau kejadiannya sama persis. Untuk bisa memahami peristiwa penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak selalu sama persis pada masa lampau itu, dibutuhkanlah kecerdasan mental dan intelektual dan juga ditambah kecerdasan spiritual untuk dapat semakin dewasa
dalam menyikapi berbagai situasi yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, bertentangan dengan itu, bangsa Israel malah berbuat dosa, menjauh dari Tuhan dan mencobainya. Segalanya untuk pemenuhan nafsu semata, kata ayat 17-20. Itulah yang menyebabkan Tuhan murka kepada mereka, karena mereka tidak bertumbuh menjadi sosok yang percaya pada penyertaan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka mestinya tidak perlu menyerahkan diri kepada keserakahan, ayat 30. Dan memperdaya Tuhan dengan mulut seolah memuja Tuhan, atau namun hati mereka jauh dari Tuhan. Ayat 35-37. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, namun demikian, berulang kali Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, berulang kali, yang tujuannya agar mereka semakin dewasa untuk mengenal Dia, untuk tetap setia dan percaya pada keselamatannya, sehingga menjadi semakin dermawan dibanding tamak, semakin beriman dibanding menghujat, dan tetap melakukan kehendaknya dibanding melakukan apa yang berdosa. Kita, umat Tuhan masa kini atau di masa pandemi ini, marilah kita sikapi kehidupan ini dengan tegar, dan sebagai umat yang memiliki kecerdasan mental, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan spiritual, kita akan semakin setia dan percaya pada Tuhan di tengah carut marut kehidupan ini, karena kita bersama Tuhan. Kita dimampukan tetap melihat segala kebaikan dan keindahan yang Tuhan masih dan terus karuniakan kepada kita. Kita dijauhkan dari hanya fokus pada carut marut yang ada, yang seringkali merampas damai dan bahagia kita. Tetapi dengan mata Tuhan, kita dapat menemukan keindahan, bahkan kemungkinan dan berbagai peluang yang ada di hadapan kita. Mental kita tetap bersemangat karena kebesaran Tuhan yang tidak putus-putusnya hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, kiranya kita diberi hikmat dan kecerdasan untuk menjalani, untuk memperbaiki, untuk mengembangkan, atau untuk memperbaharui segala yang ada. Karena kita ini adalah umat Tuhan yang terus bertumbuh kecerdasannya secara intelektual, mental, dan spiritual, sehingga walau keadaan apapun yang kita hadapi, kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, dalam Kristus kami mau bertumbuh di dalam-Mu. Jadikanlah kami jalan damai-Mu, membawa kekuatan di tengah kegelisahan, pengharapan di tengah keputusasaan, kegembiraan di tengah kesedihan, kelepasan di tengah kungkungan, juga pertumbuhan di tengah kemandekan, iman di tengah hujatan, kerendahan hati di tengah kesombongan, pengampunan bagi yang menghina. Jadikanlah hati kami ladang subur untuk tumbuhnya kasih dan kepandaian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Amin. Tuhan memberkati, menolong, dan selalu menopang Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak.